Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safitri. Saya dari Stay Alfalah, semester 8 reguler A PAI. Ingin mengajukan proposal skripsi untuk melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu seminar proposal skripsi. Baik, judul proposal skripsi saya berjudul Minat Santri 3 Aliyah Pondok Pesantren Al-Falah Putra masuk ke Stay Alfalah Banjarbaru. Langsung saja, tanpa basa-basi saya akan membacakan proposal skripsi saya. Yang pertama itu tentang latar belakang. Latar belakang ini sangat penting. Kenapa? Dikarenakan biasanya ketika maju seminar proposal yang paling ditekankan itu latar belakang. Jadi saya mengambil kesimpulan dan ini poin penting daripada proposal skripsi saya. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dengan populasi penduduk sebesar kurang lebih 265 juta jiwa. Pemerintah telah menggalakkan program wajib belajar 12 tahun dari SD sampai tingkat SMA sederajat. Dalam setiap tahunnya, dari jumlah penduduk tersebut tidak banyak siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan salah satu pendidikan yang menyelenggarakan kelembagaan dapat berupa akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan juga universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kewajiban inilah yang membedakan antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah dan juga atas. Kemudian, untuk melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi itu penting untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga untuk meningkatkan iman sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsihu fil majlis fafsahu yasfahillahi lakum wa idza qila nsuzu fastazu yarfa'illahi alladhina amanu aminkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana artinya insyaallah hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maha mengetahui Allah apa yang kamu kerjakan. Sesuai yang tertulis di dalam firman Allah di atas tentang pentingnya menuntut ilmu bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, dapat peneliti pahami bahwasanya bersungguh-sungguh dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, maka Allah akan melalui bersama mereka dan menaikkan kedudukannya beberapa derajat. Kemudian, slide selanjutnya, teori Ginzburg tentang minat karir menyatakan bahwa sampai umur kurang lebih dari 11 tahun, remaja masih berada di dalam fase fantasi dari pemilihan karir. Mulai umur 11 sampai 17 tahun, maka di usia inilah remaja berada dalam fase tentatif dalam minat dan pemilihan karir di perguruan tinggi. Sejalan dengan yang dikatakan Prayitno tentang pentingnya layanan informasi dalam bidang pendidikan menyatakan bahwa banyak individu yang berstatus siswa atau calon siswa yang dihadapkan pada kemungkinan timbulnya masalah atau kesulitan. Di antara masalah atau kesulitan tersebut berhubungan dengan pemilihan program studi, pemilihan sekolah, fakultas, dan jurusannya. Penyesuaian diri dengan program studi menyesuaikan diri terhadap suasana belajar dan putus sekolah. Belajar berdasarkan teori di atas dalam meningkatkan minat siswa. Melanjutkan ke perguruan tinggi, pentingnya layanan informasi yang diberikan oleh guru BK di sekolah. Baik, sudah 4 menit video saya, langsung saja saya ke rumusan masalah. Bagaimana rumusan masalah dari proposal saya itu adalah bagaimana minat santri 3 Aliyah Pondok Pesantren Al-Falah Putra masuk ke Stay Alfalah Banjarbaru. Kemudian bagaimana hambatan yang terjadi dalam minat santri 3 Aliyah Pondok Pesantren Al-Falah Putra ke Stay Alfalah Banjarbaru. Dan yang terakhir, bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi di santri 3 Aliyah Pondok Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru.
Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana minat santri 3 aliyah Pondok Pesantren Al-Falah Putra masuk ke STI Al-Falah Banjarbaru. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam minat santri 3 aliyah Pondok Pesantren Al-Falah Putra masuk ke STI Al-Falah Banjarbaru. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi di santri 3 aliyah Pondok Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru yang masuk ke STI Al-Falah. Kemudian tentang signifikasi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Kemudian tentang langsung ke jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan, yaitu pendidikan yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti dan mengumpulkan data. Adapun pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan kenyataan di lapangan, menghasilkan data berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berlaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam, mencari makna di balik apa yang dikatakan dan dilakukan subjek dan komunitas yang diteliti. Untuk menggali informasi, penulis mengharapkan dengan metode penelitian kualitatif ini mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan juga perspektif partisipan. Kemudian tentang subjek dan objek penelitian. Subjeknya adalah dalam penelitian ini santri sekaligus siswa kelas 3 aliyah itu sebagai subjek. Adapun objeknya adalah dalam penelitian ini dijadikan objek adalah minat kelas 3 aliyah untuk melanjutkan ke STI Al-Falah Banjarbaru. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada observasi, ada wawancara, dan juga ada dokumentasi. Kemudian yang terakhir adalah teknik pengolahan data dan analisis data. Setelah data penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yang melalui beberapa tahapan, yaitu editing, klarifikasi data, interpretasi data, dan juga yang terakhir analisis data. Demikianlah proposal yang saya sampaikan dalam video yang berdurasi ini sangat singkat, tapi nanti setelah seminar insya Allah saya usahakan untuk menjelaskannya lebih lanjut, dan mohon bantuannya kepada dosen pembimbing agar bisa menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.